Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Dan filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan ada untuk majuin umat manusia. Tapi apa jadinya kalau kita bebas ngembangin apa aja, bahkan eksperimen mengerikan ke tubuh manusia? Akan segila apa sains jika kita nggak mengenal batas-batas etika? Jawabannya itu akan ngeri-ngeri sedap. Karena nyatanya di masa lalu banyak eksperimen sains gila yang bukannya pakai kelinci percobaan, tapi langsung pakai manusia percobaan. Contohnya kayak penelitian ini yang dilakuin ke ratusan lelaki kulit hitam di Amerika. Di sana para pengidap sifilis diamatin untuk lebih mahamin penyakitnya. Ya, cuma diamatin tanpa diobatin. Udah kayak nonton bola. Dan penelitian ini yang harusnya jalan cuma beberapa bulan, parahnya malah ngaret sampai 40 tahun. Dan ini pun dilakuin tanpa adanya persetujuan dari para pesertanya. Hasilnya, selain banyak yang menderita, ratusan lainnya itu meninggal sia-sia. Dan itu baru satu. Ternyata masih ada banyak penelitian lain yang dengernya aja tuh bisa bikin merinding. Tapi yang lebih parah dari yang tadi contohnya adalah yang berhubungan sama si om-om berkumis kotak ini. Bukan yang kerjaan yang ngelawak. Karena di masa kejayaannya, Hitler dan para dokter bawahannya ngejadiin para tawanan perang sebagai objek dari berbagai eksperimen gila. Mulai dari maksa nyuntikin bakteri penyebab tipes, ngebikin ribuan orang jadi mandul, sampai nyuruh para tawanan buat ngerasain kondisi di atas awan tanpa suplai oksigen. Saking kejamnya perbuatan itu, dunia sains pun setelah itu nganggep penelitian di sini jadi aib. Bahkan setelah itu lahirlah berbagai perjanjian internasional yang tujuannya untuk nyegah para ilmuwan yang gak bermoral biar gak main ke laboratorium lagi. Oke, eksperimen-eksperimen tadi emang bikin ngeri dan gak manusiawi. Tapi terus, apakah percobaan yang ngelibatin manusia itu emang gak dibolehin sama sekali? Jawabannya ya nggak juga, karena semua tergantung dari penelitiannya. Apakah manfaatnya gede dan setimpal sama risiko yang dihasilin? Makanya ibaratnya perlu ada penjaga gawang sains yang ngejamin kalau penelitian-penelitian yang dilakuin di seluruh dunia itu nggak kelewat batasnya. Oleh karena itu, kenalkan Komisi Etik. Ternyata mereka-mereka inilah yang ngejaga apakah penelitian di sains kita itu udah memperhitungkan dampak dan manfaat yang dibawa. Dan ternyata kalau nantinya penemuan kita terbukti ngerugiin, hasilnya itu harus segera ditarik dan diuji lagi. Salah satu contohnya kayak obat ini yang dulu sempat diilangin dari pasaran, tapi dibalikin lagi karena emang ada manfaatnya juga. Jadi sekarang jelas, intinya nggak sembarang orang itu bisa jadi scientist.
kini, aku adalah kematian, sang penghancur dunia. Itulah kutipan yang muncul dalam hati Oppenheimer waktu nyaksin hasil karyanya sendiri, bom atom. Sekarang kita jadi tahu kalau peneliti itu nggak bisa asal-asalan bikin penemuan tanpa merhatiin yang namanya etika. Karena satu ide yang kelihatan cemerlang di atas kertas, kalau nggak hati-hati, bisa jadi malapetaka buat umat manusia.